Sobat Karantina, pada kesempatan kali ini saya Novita Asriani akan berlaku sebagai host, ditemani oleh dua narasumber yang kece, yang masih muda, masih gagah. Kita kenalin satu-satu ya. Halo Kak Weni. Hai, boleh disapa pemirsa kita podcast. Di sebelah kanan saya ada Kak Okta. Kak Okta, silakan disapa pemirsa kita podcast. Nah, sekarang kita sama-sama salam untuk Sobat Karantina di rumah dengan salam dari Palembang. Kito Paca. Oke, Sobat Karantina, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai lapor karantina. Nah, sebelumnya kita tanya dulu nih ke Kak Okta. Kak Okta, kalau kita mau lapor karantina itu yang pertama harus dilakukan itu apa sih, Kak? Kalau kita mau laporkan, jelas datang dulu ke petugas karantina atau di kantor perwakilan negara atau di kantor induknya. Nanti akan diarahkan petugas kita untuk registrasi. Biasanya apalagi kita rutin ya, yang antar area rutin atau ekspor atau impor rutin, nanti registrasi dulu. Registrasi apa, Kak? Registrasi PPK online, permohonan pemeriksaan karantina. Nanti Online. memudahkan, jadi pengguna jasa nanti mudah kalau mau surat karantina, nggak perlu datang lagi, tapi cukup online saja. Jadi nggak perlu datang langsung ke kantor, bisa dari mana aja. Iya, dari mana bisa aja. pakai handphone Iya. ataupun PC ya, Kak Iya, ya. si mobile ya. Cara daftar karantina, cara daftar PPK online itu gimana sih, Kak? Jadi kalau kita sekarang ada Google nih, klik aja nih, ketik PPK online karantina. Iya. Paling atas dia muncul nanti itu milik kita, karantina pertanian. Jadi tinggal diklik, nanti pilih nanti ada perseorangan atau perusahaan. Nanti diarahkan otomatis peserta apa yang harus dipenuhi. Dan selanjutnya di-upload saja persyaratannya. Iya. Nah, Kemudian dari situ apa lagi nih? Kita dapat user sama password. ya nanti kan setelah diupload nanti divalidasi oleh tim kita, ada admin Kifes namanya. Admin itu mau bener nggak sih KTP-nya, kalau alamat kantor bener nggak, ini surat izinnya bener nggak. Nanti kalau udah benar semua, nanti akan divalidasi, dapat user ID dan password. User ID dan password. Jadi kalau kita sudah punya user ID dan password itu, kita bisa melakukan permohonan pemeriksaan secara online. Ya, betul sekali. Nah, kalau misalnya kalau kita udah dapat user, password, tahap berikutnya untuk lapor karantina, kalau untuk ekspor sama antar area gimana, Kak? Nah, nanti kan udah dapat user nih, sama kayak kita dapat user email gitu ya, masukkan user, sama klik PPK online lagi, tapi udah berfungsi sebagai perusahaan atau perorangan nih, pengguna jasa. Klik di sana, masukkan user ID, password, lalu nanti tinggal diisi permohonannya. Biasanya diklik atas antar area import atau ekspor nih, permohonan kita dipilih salah satu, baru isi komoditinya apa, pengirim dari siapa, tujuan siapa, berapa banyak, mau diperiksanya kapan. Oh gitu. Nah gitu. Jadi nanti kita tinggal konfirmasi bisa via telepon Iya, ya, Kak ya, iya. sama petugas karantinanya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk import Kak Weni gimana nih? Kak Weni ini kebetulan adalah penanggung jawab kegiatan impor untuk karantina tumbuhan untuk tahun 2023 ini. Kak Weni bisa jelasin sedikit nggak, Kak Weni, bagaimana tata cara lapor karantina untuk impor? Bisa dong, tentu ya. Jadi kalau untuk prosedur pelaporan impor kurang lebih sama dengan ekspor dan antar area. Jadi setelah teman-teman mendapatkan user dan password, jadi teman-teman tinggal memasukkan mengupload semua persyaratan yang dibutuhkan sama karantina ke yang namanya aplikasi SSMQC, Kak Novi. Jadi kalau untuk impor dia itu ada khusus aplikasinya, yaitu SSMQC. Jadi gunanya sendiri SSMQC itu dia itu satu pintu dengan INSW dan bea cukai, Kak Novi, gitu. Jadi Kak Weni, ngomong-ngomong untuk persyaratan karantina impor itu berupa apa saja, Kak Weni? Oke, kalau secara umumnya persyaratan impornya itu wajib ada yang namanya PC. PC sendiri itu phytosanitary certificate, Kak Novi. Jadi dia wajib punya PC dari negara asal. Kedua, untuk komoditas yang berupa PSAT, dia harus dilengkapi dengan yang namanya prior notice dan sertifikat uji laboratorium. Nah, dari situ kelengkapan yang lain itu kelengkapan bea cukai, adanya invoice, adanya packing list, itu semuanya diupload di SSMQC, Kak Novi. Oh gitu. Jadi sobat karantina di rumah nih, kalau ada yang belum tahu apa sih itu PSAT, PSAT itu adalah singkatan dari pangan segar asal tumbuhan. Ya.
Jadi pangan segar asal tumbuhan yang masuk ke negara Indonesia ini tidak bisa begitu saja masuk ke sini. Tentu ada persyaratan-persyaratan khususnya ya Kak Weni ya. Iya, betul. Apa saja sih Kak? Kalau untuk PSAT memang wajib dia adanya prior notice. Iya, prior notice. Prior notice itu harus ada dilampirkan di komoditas yang akan dimasukkan ke negara Indonesia. Itu juga bisa dari negara-negara yang sudah diakui. Jadi untuk negara-negara yang belum diakui itu harus ditambahkan lagi dengan sertifikat laboratorium dari negara asal untuk PSAT-nya. Jadi sertifikat laboratorium itu tadi isinya tentang apa? Tentang cemaran yang mungkin terbawa oleh cemaran kimia yang mungkin terbawa oleh komoditas ya. itu. Nah, jadi sobat karantina, pangan segar asal tumbuhan itu kan bisa berupa buah-buahan ataupun apa Kak? Sayur-sayuran segar dari negara luar, biji-bijian. Itu yang sudah masuk ke Indonesia itu kita pastikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu tadi untuk impor ya Kak Weni ya. Iya. Sedikit kita membahas tentang SSMQC nih Kak ya. Kan baru ada 2 tahun belakangan Kak ya SSMQC ini. Apa sih Kak SSMQC itu Kak? SSMQC sendiri itu merupakan gabungan dari INSW, karantina dan bea cukai custom ya. Jadi kita itu menjadi satu pintu di mana kita itu mempermudah pengguna jasa untuk melakukan permohonan pemasukan komoditasnya. Jadi dengan satu kali mereka menginput, jadi udah bisa masuk nih ke INSW, ke karantina dan juga ke bea cukai gitu Kak Novi. Oh gitu. Jadi lebih cepat ini ya Kak prosesnya. Betul. Untuk prosesnya juga dia akan lebih cepat karena dia sudah satu pintu, pemeriksaannya di satu tempat dan bisa selesai di hari yang sama Kak Novi. Oh iya. Jadi data itu masuk di satu tempat, kita proses datanya di satu tempat, kita lakukan pemeriksaan di pelabuhan langsung. Begitu juga dengan pengujian laboratoriumnya ya Kak ya. Betul Kak. Dan kita rilis sertifikatnya di pelabuhan juga. Jadi bisa selesai dalam 1 hari. Iya. Nah kalau untuk ekspor sendiri nih Kak Okta, gimana setelah kita lapor karantina berikutnya apa lagi nih step berikutnya? Ya nanti kan setelah dari kita sebutnya pengguna jasa ya maupun perorangan maupun perusahaan sebutnya pengguna jasa karantina itu setelah mengajukan permohonan nanti kelihatan nih komoditinya apa, berapa banyak, tujuannya negara mana. Nah kita karantina akselerasi nih untuk ekspor. Jadi kita akan bantu persyaratan apa saja dari negara tujuan yang dipersyaratkan. Contoh dari negara tertentu minta bebas jamur tertentu, maka kita ajukan uji jamur tertentu tersebut hingga bebas. Nanti surat karantina kita menyatakan bahwa komoditi ini bebas dari jamur ini dan cantumkan di surat karantinanya. Iya. Jadi kita karantina itu untuk akselerasi ekspor. Iya. Jadi kalau misalnya ada sobat karantina di rumah yang misalnya nih kepengen ekspor apa, nanti bisa lapor ke kita, nanti bisa kita arahkan bagaimana untuk lapor karantina dan akan sangat kita bantu sekali ya Kak ya. Karena kita juga ada apa sih Kak kemarin tuh? Gratis. Gerakan 3 kali ekspor. Dan juga kita di sini ada juga namanya Patriot Ekspor loh Kak. Yang nanti bisa membantu kakak-kakak sobat-sobat karantina di rumah yang misalnya ada keinginan untuk ekspor apa, nanti insya Allah kita bisa bantu ya Kak ya. Oke, kalau misalnya untuk antar area sendiri nih Kak, gimana Kak? Setelah lapor karantina, setelah mengajukan PPK online? Ya, jadi sama. Jadi tindakan karantina itu tentu berdasarkan risiko dan tujuan. Jadi kan tidak semua komoditas sama nih, karena ada komoditas tertentu, ada syarat tertentu. Contohnya benih ya. Benih itu harus dapat perizinan tertentu, sumber benihnya dari mana, terregistrasi atau tidak, dan ada masa waktunya. Jadi kalau komoditas seperti hasil produk seperti buah, sayuran terarea itu mudah, artinya risikonya bisa sedang sampai ke rendah. Tergantung kalau kita sebutnya OPTK, kalau bahasa hama ya. Ada hama di negara di pulau tertentu dengan sini tidak ada, maka risikonya sedang. Kalau di sini sama-sama tidak ada, risikonya rendah. Begitu. Oke. Kalau misalnya tadi kan seperti disebutkan kalau antar area itu kalau benih itu harus ada surat izin pemasukan. Nah, bagaimana dengan impor Kak Weni? Nah, kalau untuk impor itu sangat. Kalau untuk impor, untuk pemasukan benih itu ada namanya Shipmentan Kak Novi. Jadi surat izin pemasukan yang dikeluarkan dari Menteri Pertanian. Nah, itu izinnya itu kurang lebih 6 bulan sebelum pemasukan nih
harus kita udah buat. Jadi untuk kita langsung langsung buat di Kementerian Pertanian kayak gitu kan Novi. Kak Weni, kalau misalnya untuk pemasukan media pembawa nih, tumbuhan-tumbuhan ataupun hasil olahannya dari luar negeri ke Indonesia, itu kan sangat rentan ya Kak ya untuk membawa hama penyakit tumbuhan. Nah Kak, untuk pemasukan media pembawa itu sendiri ada nggak sih Kak pembagiannya, misalnya apa sih? Oh ini bahaya nih, oh ini nggak terlalu bahaya, atau gimana Kak? Ada dong. Kalau diimpor itu dia ada namanya resiko rendah, resiko sedang, dan resiko tinggi. Kalau untuk resiko rendah memang media pembawanya itu yang dia udah diolah, biasanya itu dia adalah karet lempengan itu. Jadi bahan baku tapi dia udah diolah, bukan asli. Nah itu resikonya rendah. Jadi kita periksa di TPK itu sehari selesai Kak Novi. Jadi kita periksa, kita lihat fisiknya bener nggak nih barangnya karet atau bukan. Lalu kita nggak perlu masuk lab kalau untuk rendah, karena dia tidak, kemungkinan membawa hama dan penyakitnya itu sangat rendah kan. Jadi tidak perlu periksa lab, dan dia bisa langsung keluar sertifikat kesehatan Kak Novi. Nah kalau untuk resiko sedang itu kita melakukan pemeriksaannya itu sekitar 1-3 hari. Jadi kalau misalnya kita pemeriksaan fisik pertama kali nih, ketemu nih ada serangga hidup, nah kita akan melakukan pemberian perlakuan untuk komoditas ini Kak Novi. Setelah diberi perlakuan kurang lebih 24 jam itu kita periksa ulang kembali. Nah ketika kita tidak menemukan lagi hama, itu baru bisa kita keluarkan sertifikat kesehatan Kak Novi. Nah kalau untuk resiko tinggi sendiri Kak Novi, itu biasanya yang memang sangat rentan membawa hama penyakit dari negara asal Kak Novi. Biasanya sih benih, bibit, gitu Kak. Gitu. Jadi kalau misalnya media pembawanya itu tuh udah dipastikan sehat, bisa langsung rilis ya Kak ya? Iya betul sekali Kak. Apalagi kalau itu resikonya rendah. Iya. Kalau dia sehat langsung kita rilis di hari itu juga. Nah, Sobat Karantina tadi kan udah dijelasin sama Kak Weni nih prosedurnya ekspor dan impor. Sekarang kita tanya ke Kak Okta, kalau prosedurnya antar area gimana Kak? Antar area pada prinsip sama. Kita berdasarkan AROP sebenarnya adalah analisa risiko. Jadi kalau yang risiko tinggi kayak benih gitu tetap harus ada izin. Jadi benih yang dilintaskan ini harus kita bisa tertelusur dari sumber benihnya dari mana, jumlahnya berapa, dan masa perizinannya sampai kapan. Kemudian kalau yang biasa risiko rendah, yang sudah biasa dilalu lintaskan kayak sayuran segar yang tanpa membawa penyakit ya, tanpa udah bersih nih, terus sudah siap konsumsi, ini udah risiko rendah. Jadi cukup datang, kita cek fisik kebenaran jenisnya. Takutnya ngelapor cabai isinya wortel, ini kan harus pasti, sehingga tidak ada kekeliruan nanti ke konsumen sana salah nih, dia menerima wortel yang disuruhnya cabai. Seperti harus diperhatikan. Jadi Sobat Karantina, pentingnya surat izin pemasukan itu juga untuk melindungi para petani agar tidak membeli benih-benih yang palsu ataupun membawa penyakit. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi nih Kak Okta tentang lapor karantina? Sama nih, terutama ekspornya harus kita galakkan ya. Ekspor juga kan sekarang kalau kita misalnya undang-undangnya setiap, kalau dulu kan yang undang-undang yang lama jika disyaratkan saja, kalau undang-undang kita undang-undang 21 kan ini wajib lapor karantina. Jadi tergantung negara tujuan, ada kadang perorangan kirim dikit-dikit nih 10 kilo tapi tetap wajib lapor karantina. Nah ketika itu resikonya rendah, kita hanya cek fisik kebenaran jenisnya tanpa ada target tertentu, maka kita keluarkan surat kesehatan tumbuhannya, surat karantina. Jadi di undang-undang yang baru ini Kak Okta, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 ya Kak Okta ya, semua media pembawa yang dilalu lintaskan itu wajib lapor karantina. Tapi kita dari tadi nggak bahas nih media pembawanya itu apakah hanya dia itu berupa benih, bibit atau tumbuhan, tapi sebenarnya yang udah diolah juga itu wajib lapor karantina. Jadi kalau bahasa undang-undang begini, masuk nanti jelaskan mudah. Semua tumbuhan dan bagian-bagiannya diolah maupun belum diolah itu wajib laporkan. Jadi bisa nih yang sudah dipotong, diolah kayak seperti kentang iris itu wajib tetap lapor ataupun sudah turunannya. Kayak ini juga ya Kak, kelapa ya Kak ya. Kelapa itu kan ada santan, ada ampas kelapa, terus tuh dia juga ada serabut kelapa, itu juga wajib semua Kak Novi buat lapor karantina. Mungkin Sobat Karantina di rumah selama ini hanya
mikirnya kalau misalnya yang wajib lapor itu yang masih berupa benih, bibit atau tumbuhan hidup. Padahal sebenarnya maupun yang udah mati dan sudah diolah juga itu wajib lapor karantina. Tapi selama ini banyak yang belum tahu ya Kak ya. Oke. Nah, sobat karantina, jadi jangan ragu lagi untuk lapor karantina karena kita sudah sangat mudah nih untuk lapor karantina. Udah ngirimnya bisa secara online, bisa dari mana aja. Terus juga ada berbagai macam sosial media yang bisa digunakan untuk berbagi informasi. Dan jangan ragu kalau misalnya ada yang ingin ditanya, silakan langsung aja telepon ke Karantina Pertanian Palembang. Bisa hubungi di mana nih Kak? 0711 411 609 itu call center kita ya. Iya. Ataupun juga bisa menghubungi humas kita. Insya Allah kita fast respon. Oke. Jadi sobat karantina, mungkin itu saja podcast kita pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan sedikit pantun. Ada yang mau kasih pantun ini? Novi aja. Oke. Sobat karantina, makan opor di rumahnya Tina, ditemanin oleh Ibu Sri. Jangan ragu untuk lapor karantina. Dengan lapor karantina, Anda sudah melindungi negeri. Oke, sobat karantina, sampai di sini dulu podcast kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup lagi podcast pada kesempatan kali ini dengan salam dari Palembang. Kita Paca. Sampai ketemu lagi.